Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua guru-guru hebat dimanapun berada. Saya Wi Septiani dari SD Negeri 139 Palembang akan memaparkan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase C di kelas 5. Semoga dapat memberikan informasi tambahan dan motivasi kepada guru-guru hebat dimanapun berada. Sebagaimana kita tahu, bahwa tema dalam tingkatan sekolah dasar untuk P5 itu ada 6, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Nah, untuk semester ini, sekolah kami memilih berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Setelah memilih tema, sekolah kami membentuk alur kerangka kerja untuk mengimplementasikan P5. Pertama ada alur untuk pendahuluan, kemudian ada alur kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian ada struktur kurikulum, kemudian yang terakhir ada prinsip pembelajaran dan juga asesmen. Pada alur yang pertama, pendahuluan, kepala sekolah membentuk kelompok belajar yang terdiri dari guru mapel, guru kelas, dan juga tenaga pendidik. Pembentukan tim penyusun modul untuk kelas atas dan kelas bawah ini didasari pada sistem kolaborasi agar dapat saling membantu guru-guru dalam menyusun modul ajar P5 yang akan diterapkan kepada peserta didik dan juga membuat asesmen. Kemudian alur selanjutnya yaitu kerangka dasar kurikulum, di mana setelah pembentukan kombel, diadakan penyusunan garis besar materi yang akan dipelajari dalam kurikulum P5. Kemudian disusun menjadi bab dan juga subbab. Berikut adalah contoh dari modul ajar yang telah dibuat di sekolah kami. Kemudian ada garis besar materi yang telah dibuat. Itu ada bab 1 Sains dan Teknologi, bab 2 Energi dan Sumber Daya, bab 3 tentang keterampilan digital, bab 4 tentang desain dan pembuatan, bab 5 tentang inovasi dan penemuan, bab 6 tentang teknologi ramah lingkungan. Kemudian ketiga itu profil pelajar Pancasila, yaitu menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai per babnya. Jadi, misalnya bab 1 Sains dan Teknologi, dimensi yang ingin kita capai dalam asesmennya yaitu bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dalam satu bab itu tidak harus semua dimensi itu diambil, tapi boleh beberapa dimensi. Kemudian keempat itu ada alur struktur kurikulum. Di sini penyusunan komponen alur pembelajaran seperti contoh, yaitu di mana bab 1, bab 2, dan bab 3 sampai bab 6 itu isinya komponen alurnya yaitu 1 membahas tentang tujuan pembelajaran, kedua tentang nilai karakter yang ingin dicapai, ketiga tentang materi dan daya dukung yang akan dipelajari, keempat yaitu kegiatan pembelajarannya, kelima ada evaluasi dan refleksi, keenam ada daftar pustaka. Nah, untuk modul ajar itu dibuat berdasarkan kurikulum Merdeka yang dimodifikasi dengan sedikit tambahan asesmen dan juga dimensi yang ingin dicapai. Kemudian, terakhir ada alur prinsip pembelajaran dan asesmen, di mana alur prinsip pembelajaran yang diterapkan di sini adalah prinsip holistik, kontekstual, yang berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Untuk penjelasannya, prinsip proyek P5 yang pertama adalah holistik, yaitu memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Jadi di sini ada dalam penerapan materi ajar, kita harus memandang segala sesuatunya itu berkaitan dengan kehidupan di lingkungan sekitarnya. Dan juga ada kolaborasi antar stakeholder atau sekolah dengan pihak-pihak terkait. Kedua, ada kontekstual, yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman nyata, sehingga diharapkan peserta didik itu mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang ketiga, berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu adalah subjek pembelajaran, sedangkan guru bersifat sebagai fasilitator bagi peserta didik. Kemudian eksploratif, di mana proses pengembangan materi ajar yang kita dasari pada lingkungan sekitarnya. Kemudian kita lanjut ke asesmen. Asesmen yang ingin dicapai itu disusun berdasarkan rapot P5 yang sudah disediakan oleh Kemendikbud yang dimodifikasi sesuai dengan dimensi yang ingin dicapai per babnya. Kemudian di sini ada alur atau tahapan P5 yang kami terapkan. Pertama ada tahap pengenalan di mana mengenalkan apa itu rekayasa dan teknologi, kemudian keterkaitan antara sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian siswa mengeksplorasi permasalahan atau isu dalam pemanfaatan teknologi, kemudian ada juga refleksi awal berupa asesmen diagnostik, kemudian juga ada diskusi kelompok. Tahap kedua yaitu kontekstual. Tujuannya itu peran serta teknologi dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang akan diaplikasikan oleh peserta didik dalam sains dan teknologi. Kemudian peserta didik itu membuat deskripsi model teknologi yang akan ditampilkan atau dideskripsikan di depan kelas per kelompok dan nanti akan dipublikasikan di lingkungan sekolah dengan adanya panen raya hasil karya. Kemudian ketiga ada tahap aksi, yaitu kunjungan ke Geraha Teknologi Unsri, kemudian ada poster pembuatan teknologi di bidang transportasi, kemudian ada pembuatan video himbauan kebersihan dengan memanfaatkan teknologi informasi digital. Keempat ada tahap genapi, panen raya hasil karya. Kelima ada tahap refleksi dan tindak lanjut berupa asesmen sumatif di saat panen raya hasil karya ataupun asesmen tugas harian siswa. Kemudian ada tindak lanjut yang diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di sini ada contoh tahap pengenalan, tahap kontekstual, dan tahap aksi. Di mana tahap pengenalan di sini siswa dikenalkan tentang materi, rekayasa dan teknologi, dan informasi digital. Kemudian tahap selanjutnya itu ada ke tahap kontekstual di mana mereka membuat tugas kelompok untuk dipaparkan mengenai sains dan teknologi berupa poster maupun permasalahan isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian ada tahap aksi di video yang kita lihat itu ada pembuatan video himbauan kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan yang dibuat oleh siswa-siswi atau peserta didik kelas 5. Kemudian ada tahap aksi lagi di gambar bawahnya itu ada kunjungan ke Geraha Teknologi. Kemudian ada tahap genapi di mana ini adalah panen hasil karya. Nah, di tahap ini ada refleksi yang diadakan secara kolaboratif antara guru, peserta didik, kemudian pihak-pihak terkait seperti camat, lurah, dan juga guru-guru mapel lainnya. Jadi ada sistem penilaian secara kolaborasi. Kemudian ada tahap refleksi di mana peserta didik itu merefleksi tugas harian mereka, kemudian tugas kelompok temannya, yang kemudian dijelaskan apa kekurangan maupun kelebihan dari tugas atau materi yang telah mereka pelajari dan yang mereka buat atau mereka paparkan. Oke, diharapkan peserta didik ini dapat menggunakan teknologi itu secara bijak. Sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.